Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih bahas kitab Hadisul Akhlaq, hadis tentang akhlak, dan juga masih terkait dengan akhlak tajil muslim, akhlak tajil muslim, seorang pedagang muslim. Ini bagian-bagian akhir dari di bab ini. Qala mu'allif hafidhallahu ta'ala wa yajibu al-khadharu fi hadzal maqami min jami'i ta'amulatil muharramah, dan wajib untuk berhati-hati dalam hal ini, termasuk berkaitan dengan muamalah ini, di dalam usaha dagang, jual beli dan semisalnya, yaitu min jami'i ta'amulatil muharramah, dari segala macam muamalah yang diharamkan. Fa innal wuqu'a fiha diya'un lil akhlaq wa wuqu'un fil ismi wa mumhiqatun lil barakah. Karena sesungguhnya terjatuh di dalam hal-hal atau muamalah-muamalah yang diharamkan ini bisa menghilangkan akhlak, dan juga berarti terjatuh di dalam dosa dan menghilangkan barokah, menghilangkan keberkahan. Ketika dalam muamalah jual beli dan semisalnya ini melanggar hal-hal yang diharamkan, berarti terjatuh di dalam perbuatan dosa dan juga menghilangkan keberkahan. Katatfifi fil kaili awil wazni awil adad, seperti contohnya curang di dalam menakar atau menimbang, dalam takaran atau timbangan, ataupun jumlah, ataupun juga ada masalah jumlah. Laqad hadarallahu ta'ala min dzalika asadat tahdhir wa tawa'ada fa'ilahu bil adzabi sadid. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tahdhir, peringatan dari hal itu dengan peringatan yang keras, dan memberikan ancaman kepada pelakunya dengan azab yang sangat keras. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ini dalam surat Al-Mutaffifin. Mutaffif ini orang yang curang sebetulnya. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang, termasuk dalam menakar dan menimbang.
yaitu alladzina idzaktalu ala nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dicukupkan, gak boleh kurang. Kalau perlu dilebihin, pokoknya dipenuhi. Ini dengan harus diberikan dengan sempurna, tidak boleh kurang. Ini kalau menerima ini takaran dari orang lain. Misalkan dia membeli kulaan, dia membeli begitu, dia ingin takarannya agar dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka hum yukhsirun, mereka menguranginya. Mereka menguranginya. Jadi kalau misalkan menjual terkait dengan takaran ataupun timbangan untuk orang, mereka mengurangi takaran maupun dan timbangan. Ini tidak boleh. Entah timbangannya berbeban, ya kan, kelihatan 1 kilo, kan, tetapi ternyata hanya 9 on, misalkan, ya kan. Atau kalau timbangan, kalau takaran dari luar 1 centong ini misalkan 1 liter, ternyata dalamnya sudah dikasih barang supaya isinya sebenarnya nggak ada 1 liter. Ini diancam orang semacam ini. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwasanya, tidakkah mereka ini meyakini, yaitu orang-orang yang melakukan hal ini, tidakkah mereka itu meyakini annahum mab'utsun, bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan menuju Allah. Liyaumin adzim, yaitu untuk hari yang agung, yaitu untuk dihisab dan diberi balasan di hari yang agung, yakni hari kiamat, suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yaitu untuk dihisab. Di sini kami pelajaran bahwasanya yang menjadikan orang itu berani melakukan maksiat, termasuk mengurangi takaran, timbangan, dan dosa-dosa yang lainnya. Kenapa? Jadi kurang yakin dengan adanya hari kebangkitan, dengan adanya hari kiamat. Dia nggak yakin kalau dia nanti akan dibangkitkan kembali menghadap Allah dan kemudian akan dihisab amalnya dan diberi balasan. Maka mengingat dan meyakini adanya hari kiamat ini menjadi faktor yang paling besar untuk bisa orang itu menahan diri tidak melakukan maksiat, dan juga termasuk untuk melakukan amal-amal ketaatan. Ini banyak sekali dalam Al-Quran yang semacam ini. Jadi ini pelajaran bahwasanya ketika kita sudah tahu itu dosa dan maksiat kok dikerjakan, coba diyakinkan diri kita ini, yakini, ingat nanti akan ada hari kebangkitan, akan ada hari pembalasan di hari kiamat. Semua akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, dan akan dihisab dan diberi balasan. Maka takut untuk berbuat dosa. Makanya banyak sekali dalam hadis-hadis itu Rasul menyebutkan, mengkaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir ini dikaitkan dengan amal-amal soleh.
Karena ketika orang itu beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, yang kuat, dan juga beriman kepada hari akhir, kepada hari kiamat, termasuk beriman kepada hari kebangkitan, dia nanti akan dibangkitkan, dihidupkan kembali dan diberi balasan, maka akan mudah melakukan amal-amal ketaatan dan juga meninggalkan maksiat. Bagaimana disebutkan di dalam kitab ini di awal-awal, ya kan? Di antaranya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia berbicara yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu ini walaupun mengeluarkan sesuatu untuk memberikan jamuan, ini pahalanya besar. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan termasuk tidak menyakiti tetangganya. Nah, semacam itu. Ini banyak sekali. Keimanan kepada Allah dan hari akhir dikaitkan dengan amal-amal soleh. Nah, termasuk di sini. Maka tidakkah mereka ini meyakini bahwa mereka nanti akan dibangkitkan di hari yang besar, yaitu hari semua manusia bangkit menuju Rabbul Alamin. Ya, termasuk ini semua di dalam mengaruhi kehidupan, ya, di dalam melakukan perintah dan larangan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, gitu. Kadang kan nafsu ini kan mesti cenderung mengajak sesuatu yang kurang baik, ya. Maka ketika ingat hidup di dunia juga hanya sementara, kemudian tapi nanti setelah mati akan ada kehidupan setelahnya. Ini menjadikan orang apa? Harusnya jangan menuruti hawa nafsunya, karenanya sebentar aja hidup di dunia. Sabar, bukan menahan sesuatu yang memang seandainya ini dia merasa berat, maka yakinlah bahwasanya dunia ini hanya sementara. Nanti akan ada kehidupan di sana. Ya, semua orang akan dibangkitkan. Kemudian demikian juga termasuk muamalah yang dilarang. Wa ta'amul birriba. Misalkan juga terkait dengan muamalah dengan riba. Dengan riba. Ini dosa sangat besar, riba ini. Masuk terkaitan dengan bunga uang, membungakan uang. Nah, ini. Demikian juga wabil gharar, jual beli yang gharar, yang enggak jelas, yang banyak menimbulkan mungkin ada kebohongan di situ. Menjual sesuatu yang belum jelas. Kayak ini dilarang. Dan bentuk-bentuk yang mengarah kepada perjudian kan banyak juga. Kadang-kadang ada misalkan kelihatan sepele, misalkan orang jual semacam kayak bertulisan ya, jual ada nomornya angka, ya kan? Entah dicabut-cabutan atau ke apa. Tapi hadiahnya gede-gede yang kelihatan. Wah, gak apa-apa lah harga segini, nanti kalau pas dapat hadiah gede kan enak. Gak akan dapat tapi. Ya kayak judi aja gitu. Ya, hati-hati begitu. Jadi gak dapat. Terus akhirnya barangkali habis ini dapat, beli lagi, barangkali sampai uangnya habis. Ya, jadi jual beli yang untuk mendapatkan uang yang wajar aja lah, gitu kan. Jadi lakukan yang wajar. Gak boleh ya, jual beli gharar. Apalagi juga termasuk nanti ada unsur judinya di situ. Demikian juga wa bai'ul inah, jual beli inah. Kita sering mendengar jual beli inah. Tahu jual beli inah? Contohnya apa? Jual beli inah. Gambarannya kayak apa? Inah itu. Ini dilarang. Inah. Misalkan A ingin membeli, misalkan A ini sebenarnya butuh uang. A membeli HP kepada B. A membeli HP kepada B dengan kredit. Aku tak beli HP-mu kredit. Berapa? 5 juta misal.
A beli HP kepada B, ini kredit 5 juta. Akhirnya dia HP-nya akan diberikan oleh A. B memberikan HP kepada A, tapi A berarti hutang kepada B berapa? 5 juta kredit toh. Ya kan? Habis itu oleh A sudah pegang HP nih kan. Hasil kreditnya 5 juta. Sudah sekarang tak jual kepadamu cash lah. 3 juta aja. 3 juta aja. Misal 3 juta kan aku butuh uang 3 juta. Intinya butuh uang 3 juta nih. Ya udah kalau begitu tak bayar, tak beli lagi cash 3 juta. HP-nya dikembalikan kepada B, dibeli cash 3 juta. Berarti A sekarang pegang apa? HP apa uang? 3 juta uang. Tapi dia punya hutang kepada B, tapi hutangnya adalah karena beli HP kredit tadi 5 juta. Nah ini nggak boleh inah ini. Jadi kan seakan-akan aku pinjam uang kamu 3 juta, tak kembalikan 5 juta. Tapi akhirnya nggak pinjam meminjam, mensiasati ini supaya seakan boleh. Ini nggak boleh. Coba beli inah hal semacam ini. Ini ada praktek-praktek semacam ini, banyak. Ini tidak boleh. Demikian juga watijarah bil muharramat, ya. Dan juga jual beli bisnis berdagang yang dengan hal-hal yang diharamkan, termasuk di situ kalgis, menipu, membohongi, atau menyembunyikan cacat barang yang dijual. Cacat barang dijual, barangnya cacat sebetulnya. Kemudian ditutupi atau disembunyikan supaya nggak diketahui nanti kalau ada yang membeli. Urusan setelah dibeli ketahuannya nggak masalah kan sudah dibeli. Nah, jadi tidak boleh, harus jujur. Kita kemarin sudah sebutkan. Kalau misalkan kita mau jual barang kok memang ada cacatnya, tunjukkan, Pak, ini sudah nggak bagus, ini bagus, nggak bagus, ini pernah jatuh misalkan atau apa misal, sampaikan aja. Karena kalau di semacam ini harganya cuma sekian gitu. Mau silakan, nggak mau ya sudah kan gitu. Jangan ditutup-tutup, ini gimana barangnya, pokoknya ini barangnya bagus. Padahal dia tahu itu sebenarnya dalamnya sudah ada yang rusak. Hanya untuk supaya mendapatkan untung yang banyak. Nah, hal semacam ini tidak boleh. Au yudhiru kadziban mahasina laisat biha. Jadi dia menampakkan hal-hal yang baik dengan cara dusta, padahal hakikatnya tidak ada pada benda yang dijual itu. Atau mengatakan ini bagus, ini baik, tidak sedikit semacam itu. Ya contohnya sederhana di pasar itu. Ya tadi itu saya bilang, kita pernah beli, misalkan mau beli ikan, nggak ahli memilih ikan. Pak, ikannya baru nih. Baru segar, masya Allah baru. Begitu dibeli di rumah kok sudah bau. Ini baru bisa jadi, tapi kadang bisa jadi baru memang betul 3 ekor mungkin baru, campur yang enggak baru yang banyak. Nah ini penjual tahu, tapi memang sengaja dibuat semacam itu, memang tidak boleh. Tidak boleh. Maka ini walaupun sesaat di dunia mungkin menguntungkan, tapi di dunia pun nanti orang kalau merasa tertipu gak akan kembali. Itu di dunia, di akhiratnya hasilnya kan bisa haram kalau dengan cara yang menipu semacam itu. Wa ghairu dzalika min anwa'il ghisi wal khayli atau khiyali. Demikian juga berbagai macam bentuk tipu muslihat dan kebohongan. Wa ghairu dzalika min at-ta'amulati al-qa'imah al-kadzib, dan juga berbagai macam bentuk muamalah yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan. Ini memang penting ya. Kejujuran itu penting. Sidku ini, kejujuran ini penting. Entah di dalam urusan kerja, kita sebagai karyawan, pegawai, termasuk urusan jual beli, kejujuran ini penting. Jangan dibangun di atas kebohongan. Yaitu
muamalah dibangun di atas kebohongan, wal khianat, tidak amanah, wa taswiri wa aklil haram, dan juga termasuk ya, jadi penipuan dan juga makan sesuatu yang haram, maka ini dihindari. Berikutnya, wa yajibu al-hadaru minan najas wa tahassud wa sumi rajuli ala sumi akhihi wa nabi dzalika mimma yatanafa ma'al ukhuwatil imaniyah. Demikian juga wajib untuk berhati-hati, waspada dan meninggalkan berbagai bentuk najas. Najus itu tanajus. Tanajus itu menawar barang, dia nggak niat beli. Misalkan A dan B, combe ya, combinya kalau orang Jawa itu combinya ini temannya. Jadi misalkan A membeli barang kepada B, kambing kan misalkan atau apa misalkan kalau di pasar ya. Kemudian A menawar kepada B, C datang. C ini sebetulnya temannya B penjual ini, pura-pura nawar yang lebih tinggi. Tujuannya supaya A ini mau menaikkan harganya. Kalau begitu aku juga beranilah nawar tinggi. Tapi dia menaikkan menawar dengan tinggi tujuannya enggak untuk membeli, tujuannya supaya nanti untungnya bisa menjadi banyak dan dia nanti dapat bagian dari penjualnya. Ini sekarang ya mungkin ada, ternyata di zaman Nabi benar disebutkan. Perhatikan hadis, termasuk tadi tahasud, larangan untuk saling hasad, tidak boleh menawar di atas tawaran saudaranya. Menawar barang belum jadi, bib datang untuk menawar dengan harga yang mungkin di atasnya dan semisalnya. Ini enggak boleh. Dan hal-hal yang lainnya yang bisa, yang maksudnya menafikan yang atau merusak ukhuwah imaniyah, yaitu persaudaraan antara sama muslim sama mukmin. Perhatikan hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tahasadu wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhzuluhu kullul muslimi ala muslimi haramun damuhu. Qala Ismail fi hadisihi wa maluhu wa irduhu at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna yusiru ila sadrihi salasan bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim, rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kalian saling tanajus. Macam tadi, tanajus tadi. Jadi ini mendatangkan madarat bagi saudara yang lainnya. Pura-pura nawar dengan harga yang tinggi tapi tidak untuk membeli. Wala tabaghadu, dan jangan pula kalian saling membenci. A membenci B, B membenci A, saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Ketika ketemu enggak mau melihat. Ada saudara di sebelah kanannya, dia melok ke kiri, mau noleh ke kiri. Pokoknya supaya enggak memalingkan wajah lah. Saling membelakangi, maksudnya tidak mau melihat, dia mau ketemu. Ini tidak boleh. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasud, saling hasad. Hasad itu apa hasad? Hasad itu, di antara definisi hasad itu tidak senang ketika saudaranya mendapat kesenangan. Ketika saudaranya atau tetangganya, temannya mendapat kesenangan, dia enggak senang. Kok dia lagi yang dapat? Kok dia lagi? Ini enggak senang. Ini sudah berarti ada hasud, ada hasad. Lebih-lebih kalau menginginkan kenikmatan atau kesenangan pada saudara itu hilang. Oh, mudah-mudahan dia dapat ini, celaka ini. Ini lebih parah lagi. Ini dilarang kita.
Tidak boleh saling hasad. Dan orang rata-rata ketika kenikmatan itu memang, ketika orang mendapat kenikmatan, kadang orang melihat saudaranya mendapat kenikmatan, kesenangan yang lainnya itu, kadang muncul ini apa? Hasad. Muncul hasad. Dan hasad ini kadang dampaknya pokoknya jelek sekali. Hasad. Dan hasad ini rata-rata memang terjadi antara orang-orang yang sama profesinya. Mungkin pedagang dengan pedagang, mungkin tukang dengan tukang. Kadang ini ya, hati-hati. Garapan siapa ini jelek kayak gini. Ini misalkan padahal ya, yang nggak terlalu jelek juga. Ada kadang, oh ternyata ada hasad. Jadi orang yang hasad kadang-kadang ingin menjatuhkan lawannya itu. Dan tentu hasad yang paling buruk ya pengajar dengan pengajar, ustadz dengan ustadz, maka ini tentu ini paling buruk karena tahu ini tidak boleh. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Ta'ala dan jauhkan dari sifat hasad ini. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi yang disebutkan semua tadi itu adalah hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Saling hasad, saling membenci, saling membelakangi. Ini semua memicu untuk meretakkan hubungan persaudaraan, maka ini dilarang. Maka setelah itu Nabi mengatakan, jadilah kamu sekalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Wala la yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhkiruhu, tidak boleh merendahkannya atau menghinanya. Wala yahdulu, tidak boleh membiarkannya pada saat saudaranya butuh pertolongan, dia bisa menolong, enggak boleh dibiarkan. Kulul muslim ala muslim haramun damuhu, setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Apanya? Darahnya. Enggak boleh ditumpahkan, enggak boleh dibunuh, disakiti, enggak boleh. Ismail mengatakan di dalam hadisnya, wa maluhu, dan juga hartanya, harta seorang muslim yang enggak boleh haram, maksudnya enggak boleh diambil, enggak boleh dicuri. Wa irduhu, dan juga kehormatannya, enggak boleh dinodai kehormatannya, diolok-olok, digibahi, dan semisalnya enggak boleh. Harus menjaga kehormatan saudaranya. At-taqwa hahuna, beliau sebutkan takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, beliau sebutkan 3 kali sambil mengisyaratkan ke dadanya. Cukuplah seseorang dianggap melakukan kejelekan atau kejahatan, kiranya dia ayah kira akhul muslim, merendahkan saudara muslim yang lainnya, saudara muslim yang lainnya, mengolok, mengejek, merendahkanlah. Kamu apa? Macam-macam orang merendahkan itu kan. Bisa karena dia merasa kaya sehingga melihat orang lain yang miskin diolok-olok. Ini juga enggak boleh. Bisa jadi orang itu merasa berilmu sehingga orang lain dianggap bodoh semua dan diolok-olok, direndahkan, enggak boleh. Bisa juga karena merendahkan karena apa? Mungkin karena ketampanannya, dia lebih tampan, lebih bagus. Ketika ada orang yang tidak setampan dia atau mungkin cacat, ini diolok, direndahkan. Ini tidak boleh, semua itu tidak boleh. Cukuplah orang dikatakan melakukan kejahatan, jelekan, kiranya dia merendahkan saudara muslim yang lainnya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Jemaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulia. Jadi ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita perhatikan
dan kemudian kita praktekkan. Insya Allah ini akan menjadikan kehidupan kita ini akan menjadi baik. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah persaudaraan yang dibangun di atas iman ini akan menjadi kuat. Dan ini harus dipraktekkan gitu. Jadi yang berat ini kan mengamalkan. Insya Allah hadis ini sering kita dengar, bahkan sing hafal. Nah tugas kita setelah itu adalah memerangi hawa nafsu kita itu bisa mengamalkan itu. Jihadun nafs untuk bisa mengamalkan jadi apa yang telah kita ketahui. Kemudian bagian akhir beliau sebutkan wal nakhtim bi qissatin adimah Siddiqil Umar radhiyallahu, maka kita tutup pembahasan bab ini, dia tutup dengan kisah yang agung, yaitu kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana li Abi Bakrin gulamun yukhriju lahu al-kharaj wa kana Abu Bakr ya'kulu min kharajihi faja'a yawman bi syai'in fa akala minhu Abu Bakr faqala lahu gulam atadri ma hadha faqala Abu Bakr wa ma huwa qala kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma usinu al-kihana illa anni khada'tuhu falakiyani fa'atoni bidzalika fa hadzal ladzi akalta minhu fa'adkhala Abu Bakar yadahu faqa'a kulla syai'in fi batnihi rawal Bukhari. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Abu Bakar dulu punya gulamun kayak budak yukhrijul lahul kharaj yang memberikan semacam setoran kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini makan dari setoran tersebut. Faja'a yauman, suatu hari ia datang dengan membawa sesuatu makanan. Fa akala minhu, lalu Abu Bakar memakan dari makanan yang diberikan tadi. Faqala lahu gulam, lalu gulam tersebut mengatakan kepada Abu Bakar, tahukah engkau apakah ini? Apa yang telah kamu makan itu? Maka Abu Bakar bertanya, apa iya? Apa itu? Qala, ia menjawab, aku dulu mempraktikkan semacam perdukunan, dukun atau meramal misalnya untuk seseorang di masa jahiliyah. Namun aku enggak bisa melakukan peramalan atau perdukunan dengan baik, hanya saja aku menipu, maka tipu-tipu itu. Akhirnya dengan itu lalu dia orang ini bertemu denganku lalu memberikan sesuatu kepadaku, diberi upahnya lah, upah dukun misalnya kan. Jadi macam itu. Ini kan enggak boleh. Lalu ini yang kamu makan itu adalah bagian dari itu. Termasuk apa? Hasilnya itu tadi. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, ini contohnya nih. Lalu Abu Bakar memasukkan tangannya, jadi memuntahkan supaya muntah, untuk memuntahkan semua apa yang ada dalam perutnya yang telah dimakan dari hasil tadi. Oh ternyata hasilnya enggak halal gitu yang diberikan. Akhirnya dimasukkan jarinya ke mulutnya dan dimuntahkan semuanya. Rawal Bukhari. Maka ini kisah yang agung yang diriwayatkan di dalam bab ini, yang bab yang agung ini, yaitu bab tentang zuhud dan warok. Wa ta'affuf 'anil haram, berupaya untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang haram dan juga menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk dosa. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan kisah ini darinya, beliaulah yang meriwayatkan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda. Abu Bakar meriwayatkan hadis dari Nabi bersabda, kullu jasadin nabata ala suhtin fannaru aula bihi. Jadi setiap jasad, tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, dari sesuatu yang haram, maka neraka itu lebih layak baginya. Akhrajahu at-Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani. Maka ini hendaknya menjadi pengingat
Maka beliau radhiyallahu anhu jadirun bihadzal maqami rafi wal manzilah al-aliyah minal wara'. Maka beliau radhiyallahu anhu ini sangat pantas dengan kedudukan yang tinggi ini, yaitu berupa apa? Wara'. Ini memuntahkan makanan yang telah dimakan agar tadi karena sebab tadi telah diketahui, diberitahukan bahwasanya itu tadi ada hasil dulu hasil pernah semacam dari perdukunan, maka dimuntahkan agar jasadnya, perutnya ini yang bersih dari makanan yang haram. Tidak ada kotoran atau sesuatu yang mengandung dosa yang ada padanya. Liya'isa hayatan, agar dia bisa hidup dengan kehidupan yang dipenuhi oleh warok. Warok itu kadang warok itu antara maknanya meninggalkan sesuatu, tidak apa-apa, takut kalau sesuatu itu apa-apa. Jadi agar bisa membangun jasadnya di atas apa yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di dalam apa yang telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala untuk para hambanya ini sudah cukup sebetulnya bagi hamba itu untuk tidak memakan hal-hal yang diharamkan atau melanggar hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebagian kaum salaf, yaitu Muhammad bin Sirin, yang telah mengatakan di dalam apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitabnya ketika beliau itu Az-Zuhud, lam a'lam ahadan istaqa'a min ta'amin ghairu Abi Bakar radhiyallahu. Tidaklah aku mengetahui seseorang yang memuntahkan dari makanan yang dimakan selain Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kewaraan beliau. Dan kemudian menyebutkan kisah yang di dalam hadis tadi. Maka yang bagian terakhir penulis menyebutkan wajadirun bikulli mu'min ayyadu ahadil kisah al-azimah niprosan lahu. Maka sepantasnya setiap mukmin untuk menjadikan kisah yang agung ini sebagai qudwah, suri tauladan, contoh baginya, lebih-lebih di zaman kita sekarang ini yang banyak sekali manusia yang kurang warok di masa ini, artinya tidak memperhatikan halal dan haramnya. Maka ini mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, khususnya kita para kepala rumah tangga yang bekerja untuk mencari nafkah, berupaya untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal dan dijauhkan dari rezeki yang haram. Maka setiap pagi jangan lupa doa yang disunahkan untuk dibaca setelah sholat subuh, apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ini penting. Ya Allah, sesungguhnya aku minta pada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, yaitu amal yang diterima, yaitu ikhlas sesuai dengan sunnah, dan rezeki yang halal. Minta pada Allah. Walaupun Anda misalkan sudah pegawai gajinya ya bulanan gitu, minta pada rezeki yang halal supaya betul-betul yang diberikan oleh Allah kepada kita ini rezeki yang halal, jauh dari syubhat, apalagi hal-hal yang diharamkan. Semoga Allah Ta'ala jadikan apa yang kita kaji ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa rizukna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.